Ya, di sini bakal dijelasin dari mulai pengertian dari law of attraction itu apa ya. Apa sih law of attraction itu ya, atau bahasa Indonesia hukum ketertarikan. Jadi law of attraction itu hanya sebuah konsep dari filosofis ataupun psikologis ya, yang menyatakan bahwasanya perilaku kita itu dapat mempengaruhi kehidupan kita di hari ini ataupun di hari yang akan datang. Jadi konsep dari law of attraction ini seperti ini. Apa yang kita pikirkan, ucapkan, rasakan, lakukan, baik itu positif ataupun negatif, maka itu pula yang bakal kita dapatkan sebagai balasannya. Ketika kita memikirkan, mengucapkan, merasakan ataupun melakukan hal yang positif, maka hal positif ini pula yang bakal kita dapatkan sebagai balasannya. Nah, begitu pula yang negatif, maka hal negatif ini pula yang bakal kita dapatkan sebagai balasannya. Nah, kalau di Indonesia itu law of attraction itu sama persis dengan istilah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ya, apa yang kita tabur ya, baik itu positif ya, baik ataupun positif ya kepada orang lain ataupun kepada lingkungan kita, maka kita juga akan menuai suatu hal yang baik ataupun positif. Nah, begitu pula yang negatif, sama ya, kita juga akan menuai suatu hal yang negatif ataupun yang buruk tersebut. Ya, itu konsep dari law of attraction yang sama persis dengan hukum tabur tuai kalau di Indonesia. Ya, jadi buat kalian kalau misalkan masih belum ngerti law of attraction itu seperti apa, konsep dari law of attraction itu sama persis dengan hukum tabur tuai. Ya, pasti tahu kalau hukum tabur tuai. Ya, kayak gitu. Nah, ternyata ada nih salah satu surah ataupun ayat yang selaras dengan konsep dari law of attraction di sini, yaitu dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Pastinya kalian sering banget dengar ya, yang berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, maka niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji zarah, maka niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Nah, itu salah satu surah ataupun ayat yang selaras dengan konsep dari law of attraction. Ya, apa yang kita lakukan di setiap harinya, baik itu positif ataupun negatif, sekecil apapun itu, maka itu juga yang bakal kita dapatkan sebagai balasannya. Ketika kita berbuat kepada orang lain, ya, sebuah kebaikan, ya, ataupun kepositifan, ya, sama yang positif baik, ya, itu maka sekecil apapun itu, ya, walaupun itu sekecil biji zarah, ya, ataupun lebih kecil daripada biji cabai, ya, biji zarah tuh, maka itu pula yang bakal kita dapatkan sebagai balasannya ya. Nah, begitu pula yang negatif ya. Nah, itu salah satu surah ataupun ayat yang selaras dengan konsep dari law of attraction ini. Makanya di sini bakal dikaji nih kaitan dari law of attraction melalui surah Al-Zalzalah ini apa sih ya, sudut pandang Al-Qur'an melalui surah Al-Zalzalah ini ya, terhadap law of attraction itu apa. Di sini bakal dijelasin ya tentang sudut pandang Al-Qur'an mengenai law of attraction tersebut ya. Kemudian di sini juga bakal dijelasin tentang praktek dari Quranic law of attraction melalui 3 konsep energi dalam Al-Qur'an. Yang pertama berdoa, kemudian bersyukur dan bersabar. Di sini praktek dari law of attraction sini sudah selaras dengan Al-Qur'an ya. Yang diambil langsung dari Al-Qur'an ya, yaitu melalui 3 konsep energi dalam Al-Qur'an. Yang pertama berdoanya, kemudian bersyukurnya, dan sabar. Di sini bakal jelasin tentang 3 konsep energi yang ada di dalam Al-Quran yang bisa kita praktekkan di setiap harinya sebagai bentuk ikhtiar dan doa kita ketika kita sedang mempunyai sebuah hajat ataupun harapan yang ingin kita realisasikan, yang ingin kita capai ya, yang kita minta kepada Allah ya, dengan usaha-usaha ikhtiar kita lewat doanya, lewat syukurnya, dan lewat sabarnya. Di sini bakal dijelasin ya, kenapa sih kita harus berdoa, yang dimana doa ini sebagai senjatanya orang muslim. Ya, apa sih asbab doa kita tak kunjung dikabulkan? Apa itu definisi syukur? Ya, yang dimana syukur itu tidak hanya lewat ucapan saja, lewat perilaku kita sudah yang namanya bersyukur. Nah, ini nih definisi syukur itu apa? Di sini bakal dijelasin. Ya, kemudian bagaimana nih mengundang rasa syukur kita di setiap harinya? Di sini bakal dijelasin. Kemudian bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita, yang dimana sabar ini the true power of success kita. Menghadapi musibah dengan sabar mendatangkan pertolongan, yang dimana sabar ini bisa mendatangkan pertolongan Allah. Dan apa sih balasan bagi orang yang sabar? Di sini bakal dijelasin. Kemudian ketika kita udah tahu ketiga konsep energi dalam Al-Quran ini, doa, syukur, dan sabar, bagaimana nih kita bisa mengkolaborasikan ketiga konsep energi ini ya di setiap harinya? Di sini bakal dijelasin ya. Kemudian selain itu
Di sini juga bakal menjelaskan tentang bagaimana sih kita bisa merespon Al-Quran, ya, yaitu dengan cara membaca Al-Quran di setiap harinya dan menggunakan doa-doa yang di dalam Al-Quran, ya. Makanya di sini kita bonusin, ya, satu buku, kita bonusin 4 buku saku, ya, doa 44 doa Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, ya. Nih, yang bisa kalian baca, ya, di sini ada doa-doa para nabi yang diambil dari Al-Quran, ya, doa Nabi Adam sampai doa Nabi Muhammad. Ya, yang bisa kalian baca sebagai bentuk kalian praktek langsung, ya, dari apa yang sudah dijelaskan di buku Quranic Law of Attraction ini, yaitu menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Kemudian selain itu di buku Quranic Law of Attraction ini juga yang bakal memandu kita untuk bagaimana sih melipat gandakan getaran positif yang ada dalam diri kita, ya, yaitu salah satunya dengan mensyukuri apapun yang kita miliki hari ini tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain, tanpa membandingkan pencapaian ataupun proses kita dengan orang lain, ya. Itu yang secara tidak langsung sudah bisa mengaktifkan, mempertahankan hingga meningkatkan getaran positif yang ada dalam diri kita, ya, kayak gitu, melalui habit ataupun kebiasaan yang kita bangun tadi, ya, melalui bersyukur. Salah satunya mensyukuri apapun yang kita miliki hari ini, ya. Yang dimana kepositifan ini bisa mempengaruhi dalam perilaku kita di setiap harinya. Apalagi kalau kita pas lagi dalam proses ikhtiarnya, ya, sholatnya, doa, syukur, sabarnya, pasti kita butuh yang namanya kepositifan biar kita tuh sabar, ikhlas, legowo, enjoy, ya. Kemudian husnuzonnya, positive thinkingnya seperti itu, ya. Makanya di sini ada yang namanya bagaimana kita bisa melipat gandakan getaran positif yang ada dalam diri kita, ya, kayak gitu. Jadi di sini gak cuma ngajarin kita yang namanya berikhtiar lewat sholat, doa, syukur, sabarnya, tapi di sini juga bakal memandu kita untuk bagaimana sih kita bisa mengontrol diri kita untuk selalu positif di setiap harinya, ya. Itu kurang lebih isi dari buku Quranic Law of Attraction yang barusan aku jelasin, ya, di sini, ya. Jadi buat kalian yang tertarik silahkan langsung dicek aja di payment di etalase nomor 1 nih. Mumpung harganya 85 ribuan aja, itu harga spesial banget yang kita aktifin di live kita, yang dimana kalian bakal dapetin dengan harga 85 ribuan. Bahkan masih bisa sampai kurang, ya, kayak gitu. Tapi tergantung ke akun kalian masing-masing, ya. Tergantung ke akun kalian masing-masing, ya.